Pemirsa, pasca penangkapan 9 tersangka penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 840 kg, BNN menggeledah 3 lokasi berbeda di Tangerang dan Jakarta. BNN mengungkapkan jaringan tersebut dikendalikan oleh Wong Chiping yang juga menjadi banyak incaran negara lain, diantaranya adalah Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. Sindikat narkotika jaringan internasional diringkus oleh Badan Narkotika Nasional. 840 kg sabu asal Guangzhou, Tiongkok diringkus oleh BNN saat hendak masuk ke Indonesia melalui jalur laut. 9 orang tersangka telah ditetapkan. 4 orang warga negara Hong Kong, 1 warga negara Malaysia, dan 4 warga negara Indonesia. Dari keterangan para tersangka, BNN lantas melakukan penggeledahan ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi gudang dan lokasi transaksi. Penggeledahan pertama dilakukan di Pelabuhan Nelayan, Dadap, Tangerang. Dilanjutkan di Perumahan Citra Grand 3, Tangerang, dan terakhir di apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Dadap rencananya akan disimpan di tempat penyimpanan di sini. Jadi semua di pos dia. Kalau tidak kita geledah, kita tidak bisa menemukan bunker itu. Jadi ternyata ada ruangan khusus di balik lemari. BNN mengungkapkan jaringan yang berhasil diringkus ini seluruhnya dikendalikan oleh Wong Chiping. Selain menjadi incaran bagi Indonesia, WCP juga menjadi banyak incaran negara lain, di antaranya Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. Selain barang bukti narkotika, petugas telah menyita 2 unit mobil, 1 unit motor, dan 1 unit kapal yang digunakan untuk mengangkut sabu tersebut. Ke-9 tersangka pun kini masih ditahan di BNN untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Marni Sayuti, Dede Rianto, Metro TV. Ya, itu yang akan kami bahas pada pagi hari ini, dan sudah ada bersama saya Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Polisi Sumirat Dwianto. Kita akan mencari tahu seperti apa sebenarnya bisnis peredaran narkoba di Indonesia dan seperti apa jaringannya, dan juga bagaimana ini mengenai pelabuhan tikus yang ada di Indonesia. Kita akan membahasnya. Selamat pagi Pak Sumirat. Selamat pagi. 840 kg, apakah ini yang paling terbanyak yang selama ini BNN pernah tangkap dalam sejarah narkoba di Indonesia, atau betul sekali. Jadi lebih? Untuk BNN mengungkap kasus narkotika ini yang paling terbesar saat ini, dan kita ketahui di mana barang ini kita telusuri sejak tahun 2012. Artinya, informasi awal dari mana ini? Ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan, kemudian kita lakukan kegiatan intelijen, kemudian kita pantau terus-menerus pergerakan orang-orang ini. Jaringan ini pergerakannya kita pantau. Mereka sempat mau mengirimkan beberapa kali, tapi karena sesuatu dan lain hal, mereka mengalami hambatan-hambatan yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga ada yang kapal kecilnya nggak sempat nyampe ketemu dengan kapal besar, ada yang bocor dan sebagainya. Itu hambatan-hambatan, sehingga beberapa kali rencana mereka mengirimkan narkotika itu masuk ke Indonesia untuk di jaringan Wong Chiping ini tidak bisa terlaksana. Artinya dari 2012 sampai sekarang ditangkap 2015, mereka belum pernah akhirnya memasukkan ini yang sesuai pertama. dengan pemantauan yang dilakukan teman-teman BNN. Kita ngikutin mereka kemana, karena kita sepanjang mereka bergerak kemana saja, keluar pulau dan sebagainya, kita ikutin. Itu belum Oke. ada. Baik, terakhir ini ditangkap di jalur laut ya Pak ya? Ya. Di mana tepatnya? Dan mereka memang selalu berusaha untuk memasukkan melalui jalur laut. Jalur laut? Ya, dengan tantangan ombak yang cukup besar, karena ada salah satu kapal mereka yang tenggelam juga. Dikirim dari mana barang-barangnya ini? Diduga barang ini dikirim dari Guangzhou. Kemudian Tiongkok, ya? Guangzhou, kapal ini bergerak, kemudian setelah sampai pada hari hanya kapal nelayan ini bergerak juga ke Pulau Pramuka, dari Pulau Pramuka kemudian ke tengah laut di. Baik. Kita lihat juga ini Pak, jalur laut ini merupakan salah satu jalur yang disasar atau banyak disasar oleh pengedar narkoba, terutama untuk pedagang besar ya kalau tidak salah ya. Betul. Jalur laut. Bahkan di Indonesia sendiri banyak masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Pelabuhan-pelabuhan tikus. Dari pantauan BNN, ada berapa banyak pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus ya istilahnya yang menjadi pintu masuk bagi narkoba? Yang kita tahu jumlah pelabuhan resmi itu kurang lebih ada 250-an pelabuhan resmi. Di mana saja itu? Di Jawa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu yang pelabuhan resmi. Pelabuhan tidak resmi ribuan.
Ribuan. Karena kita ketahui garis pantai Indonesia ini ada lebih dari 81.000 kilometer. Sepanjang garis pantai yang tidak ada pelabuhan resmi ini bisa menjadi pelabuhan tidak resmi. Kalau sudah tahu memang di situ adalah letak-letak pelabuhan tidak resmi yang banyak disasar oleh bandar narkoba. Apakah tidak ada dari BNN cara untuk mencegah atau pengawasan yang dilakukan di sini? Kita sudah berkoordinasi dengan berbagai macam instansi terkait, juga mengedepankan masyarakat wilayah setempat. Contoh, kita beberapa kali ke Pulau Rupat, ke Pulau Miangas, ke pulau-pulau lain terluar di Indonesia untuk bagaimana kita merangkul masyarakat. Karena kalau kita ketahui contoh di Pulau Miangas, Polsek itu hanya ada 5 orang di sana. Personilnya. Satu pulau kita hanya 5 orang. Kalau kita tidak mengedepankan juga masyarakat setempat, itu nggak mungkin bisa terawasi. Oke, artinya salah satu kerjasama yang dijalin juga dengan masyarakat. Betul, dan kita harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah cukup Pak dengan pengawasan dari masyarakat? Artinya begini, masyarakat itu ikut berperan aktif kalau ada hal-hal yang mencurigakan masuk ke daerah sana. Contoh di Pulau Miangas itu pasti dengan pulau 750 orang yang ada di sana mengawasi, ikut bersama-sama mengawasi, itu bisa lebih efektif daripada hanya 5 orang. 5 orang. Setidaknya ada bentuk pengawasan atau pencegahan yang sudah dilakukan oleh BNN. Betul. Tapi saya ingin tahu juga Pak, modus sekarang ini sepertinya sudah semakin maju. Apa saja modus-modus yang dilakukan oleh bandar narkoba kini? Tetapi nanti dijawabnya Pak, karena kita jeda dulu. Pak Sumirat, pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi masih akan kembali, tetap bersama kami.